Pagi. Selamat berjumpa dengan saya, Budi Kurniawan. Saya akan mengajar mata kuliah Ekonomi Politik Pembangunan untuk setengah semester ke depan setelah MIP. Sebelumnya mata kuliah ini diajarkan oleh Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, tapi karena virus COVID-19 maka saya mengajarnya terpaksa secara online ya. Sebelumnya belajar secara tatap muka, sekarang belajar secara online. Mata kuliah ini akan menggunakan buku ini, buku yang saya tulis sendiri, judulnya Political Economy of Development from Global to Indonesian Context. Buku bahasa Inggris bisa kalian beli, selain menambah wawasan tentang Political Economy Development dan juga menambah wawasan tentang bahasa Inggris. Nah, sebagai pertemuan pertama, kita akan membahas tema-tema dasar dulu ya, sebelum masuk ke tema yang lebih serius ya. Yang kita bahas di sini adalah kata-kata atau konsep dasar. Yang pertama adalah konsep political economy sendiri ya. Apa itu political economy ya? Oke, dalam banyak kurikulum di dunia, materi political economy ini diinterpretasikan minimal dua perbedaan, dua mazhab ya. Yang pertama melihatnya dari perspektif, yaitu perspektif metode ya. Yang kedua dari sisi objek yang dikaji ya, objek yang dikaji ya. Secara metodologi, secara metode, umumnya orang melihat political economy adalah masalah yang berhubungan dengan bagaimana melihat masalah politik ya, tapi dari kacamata, kita sebut kacamata ya, kacamata ekonomi ya, kacamata ekonomi. Kacamata ekonomi itu kalau kita lihat detail lagi itu adalah mulai dari sisi teori rasional choice ya, choice ya. Nah, kalau kita perhatikan, kita baca lebih lanjut lagi di literatur ilmu ekonomi, umumnya orang mengatakan bahwa yang disebut dengan rational choice adalah ilmu ekonomi atau ekonomi adalah how to make a decision ya, bagaimana cara membuat keputusan in the context of scarcity, dalam konteks keterbatasan ya, how to make a decision, bagaimana membuat keputusan ya, ketika menemui masalah kelangkaan ya, itu ekonomi ya. Artinya ketika kita ngomong tentang rational choice ya, melihat political economy, jadi bagaimana melihat fenomena politik dalam perspektif rational choice ya. Yang kita lebih lebih detail lagi, rational choice itu belajar dari kata Bentham yang disebut dengan istilah utilitarianism ya, utilitarianism ya. Bagaimana kita maximizing utilities ya, keuntungan, memaksimalkan keuntungan dari suatu hal yang kita punya. Mungkin agak abstrak, tapi saya mau contoh seperti ini. Ketika kita ngomong political economy, maka kita ngomong faktor X misalnya dan aktor Y ya. Aktor X dan aktor Y ini berusaha untuk merebut posisi disebut dengan istilah power ya, kekuasaan ya, atau power ya. Nah, X itu lebih berpeluang untuk mendapati kekuasaan dan Y itu lebih sedikit. Nah, apa yang dilakukan kemudian adalah bagaimana dua aktor ini berinteraksi lalu menghasilkan equilibrium ya, equilibrium yang sama-sama menguntungkan ya. Kita sebut dengan istilah positif sum game kalau dalam politik ya. Jadi X itu berkuasa tapi dia butuh dorongan Y. Y peluang untuk berkuasa sedikit tapi dia bisa merapat ke X. Maka yang terjadi kemudian adalah X berkuasa, Y dapat kekuasaan. X jadi rektor ya. Y karena yang peluangnya sedikit jadi wakil rektor ya. Nah, interaksi inilah interaksi disebut istilah memaksimalkan keuntungan dari sumber daya yang ada. Y nggak mampu jadi rektor tapi ya minimal dapat jadi jabatan wakil rektor. X bisa jadi rektor tapi dia butuh legitimasi,
butuh power yang lebih kuat, maka dia menggandeng Y itu jadi wakil kolektor. Interaksi ini disebut istilah interaksi maximizing utilities. Oke, kita balik lagi nanti di slide atau di video